Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam kita boleh ada lagi saat ini karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk melayani dalam ibadah sore hari ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita tahu bahwa pujian kita itu karena memang Tuhan begitu baik bagi kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya beri tema penolong. Ya, penolong. Karena memang kita manusia tidak ada yang super. Yang super itu ya hanya di cerita fiksi, Superman, ya, superhero yang begitu kuat, gagah, perkasa. Tapi pada dasarnya manusia memang perlu penolong. Sejak Allah menciptakan Adam, Allah sendiri berkata, tidak baik manusia seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sebadan dengan dia. Yang sejajar, yang sepadan, tidak timpang. Itu sebabnya Tuhan menciptakan Hawa yang dikatakan menjadi penolong yang sepadan. Itu sebabnya dalam keluarga juga harus kita dalam iman rohani, dalam kepercayaan, dalam tingkat pertumbuhan yang kiranya sepadan, sejajar. Kalau timpang sebelah, itu tidak sepadan dan itu tidak indah, bahkan jangan sampai di ujung perjalanan kita, di ujung pengiringan kita mengenapi ayat yang mengatakan ada 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kenapa? Karena imannya tidak seimbang, imannya tidak sepadan. Sedangkan Tuhan mengaruniakan penolong yang sepadan. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada saat ini, mari tingkatkan. Jangan ikut yang level rendah, ya, jangan ikut yang lemah, tapi yang lemah harus ikut menjadi yang kuat. Karena hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah, kita perlu penolong. Dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang-orang yang bersosialisasi satu sama lain, ada keluarga, ada saudara, ada teman, ada sahabat, kita semua saling tolong-menolong. Saya bersyukur kalau hari kemarin ya, sedikit kasihan saya memposting kenangan di Facebook. Satu kenangan yang indah. Namun ya sudah tinggal jadi kenangan. Tapi saya bersyukur ada begitu banyak saudara sahabat di Facebook yang menyemangati, memberikan semangat untuk saya tetap kuat. Ya saya tidak bayangkan kalau saya seorang diri, ya seperti firman Tuhan tadi pagi ada seorang yang kaya raya menyendiri di satu pulau hanya sendiri. Wah, kayaknya kalau sendiri seperti itu saya sudah stres, sudah miring kali. Kalau tidak ada saudara-saudara yang menyemangati, kalau tidak ada saudara-saudara yang mensupport. Sebabnya saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengkomen dan menyemangati apa yang saya di posting di Facebook itu. Membuktikan bahwa saudara saling memperhatikan, kita saling memperhatikan, saling tolong-menolong. Karena di dalam saling tolong-menolong itu, kita menggenapi firman Tuhan. Karena manusia memang perlu penolong. Kita semua saling perlu tolong-menolong. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pasal yang kedua, Galatia 6 ayat yang kedua, Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung
bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita saling menolong bukan karena kita kasihan kepada saudara kita. Bukan karena merasa iba. Bukan karena apa, tapi karena ketika kita saling tolong-menolong, kita menggenapi hukum Kristus. Berarti, kalau saudara tidak suka menolong orang, saudara tidak melakukan firman Allah. Saudara tidak melakukan hukum Kristus. Dan orang yang tidak melakukan hukum firman Allah ini, tentu saja dia akan ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Jadi dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 20, 21, sampai 23, di mana dikatakan, ya, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Yesus katakan, yang akan masuk ke dalam sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Dan salah satu kehendak Bapa, salah satu kehendak yang dikatakan oleh firman Allah, hukum yang Tuhan berikan supaya manusia lakukan, bertolong-tolongan, saling menolong. Dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama katakan, yang kuat wajib menolong yang lemah. Karena manusia di salah satu sisi dia kuat memang. Tapi di sisi lain mungkin dia lemah. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Belum ada. Kita akan menuju ke sana. Ketika kita menggenapi hukum Kristus, saling bertolong-tolongan satu sama lain. Dan di dalam menolong jangan jemu. Karena dalam Galatia pasal 6 ini, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu kalau kita sudah menolong. Jangan kita bilang, oh dia lagi. Tidak, saudara. Di dalam memberi pertolongan, di dalam saling tolong-menolong, dalam kita itulah satu perbuatan baik, kita menggenapi hukum Kristus. Dikatakan jangan jemu. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Memang manusia itu seringkali jemu, apalagi kalau dimintain tolong terus ya. Minta tolong lagi, jemu juga, bosan juga. Tapi karena firman Allah mengajar kita supaya jangan jemu-jemu, jangan bosan, kita harus lakukan. Tentu saja dilakukan dengan hati yang tulus. Karena apa? Dikatakan dalam ayat sebelumnya, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dibohongin. Dilihat hati kita, apakah kita tulus di dalam menolong orang. Kita tulus di dalam membantu saudara-saudara. Kita tulus di dalam melakukan untuk saling tolong-menolong. Atau kita hanya berpura-pura. Atau kita hanya supaya dilihat orang. Seperti kebanyakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan hanya untuk dilihat orang. Supaya dia dipuji oleh orang. Tapi Yesus katakan, apa yang tidak dilihat orang, Bapamu di sorga itu yang melihatnya. Dan Bapa di sorgalah yang akan membalas semua yang kau lakukan. Oh haleluya. Itu sebabnya, karena memang kita perlu penolong, kita pun saling mau tolong menolong. Segala apa yang kita bisa lakukan, walaupun pertolongan kita terbatas. Walaupun memang apa yang kita perbuat untuk menolong seseorang sangat-sangat terbatas. Karena ada banyak lagi masalah, ada banyak lagi persoalan yang kita tidak bisa lagi saling tolong-menolong. Tapi selama kita masih bisa saling tolong-menolong, mari kita lakukan. Karena kita menggenapi hukum firman Allah. Dan kita akan menerima balasan dari Tuhan sendiri. Haleluya. Tapi ada masalah yang kita tidak bisa tolong. Ada masalah yang kita tidak bisa saling tolong-menolong. Yaitu yang pertama, masalah untuk terbebas dari maut.
Masalah untuk terbebas dari hukuman kekal. Nah, kita tidak bisa menolong seorang saudara, suami istri tidak bisa saling tolong-menolong lagi. Hanya masing-masing pribadi harus datang kepada yang tidak pernah atau tidak mengalami maut. Karena semua manusia akan mati. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Seperti satu kali manusia semua akan mati dan akan menghadapi penghakiman. Dan tidak ada orang yang tidak mati. Tapi ada satu pribadi yang tidak mengalami maut. Walaupun dia sudah mati. Tapi bukan kematian yang terus-menerus. Dia hanya 3 hari di dalam kubur. Dia hanya 3 hari mengalami kematian, ada di dalam maut. Tetapi dia sudah bangkit. Kematiannya membuktikan bahwa dia sudah menyelamatkan kita yang mau percaya. Perjamuan kudus adalah bukti bahwa Yesus telah mati berkorban buat kita manusia. Tapi dia tidak tinggal mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dialah satu-satunya. Kita baca ayatnya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita dalam hal ini tidak lagi bisa saling tolong-menolong. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dialah satu-satunya, Yesus Kristus, yang tidak takluk kepada maut. Walaupun dia sudah mengalami kematian di kayu salib, itu bukan karena dia takluk kepada maut. Bukan dia takluk kepada kematian. Tapi dia menebus saudara dan saya. Haleluya. Kematiannya untuk menebus manusia dari dosa. Supaya manusia yang seharusnya mengalami maut ditebus, diambil, dipindahkan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Itulah anugerah yang ajaib. Dan itu tidak bisa diberikan oleh seorang pun. Tidak bisa kita saling menolong satu sama lain lagi. Kecuali kita hanya datang sendiri kepada Yesus. Haleluya. Datang sendiri, suami harus bertanggung jawab. Datang sendiri, istri harus bertanggung jawab. Datang sendiri, anak-anak harus bertanggung jawab sendiri. Untuk apa? Supaya dia diselamatkan. Kita tidak bisa menolong. Walaupun kita mengasihi orang di sebelah kita, istri, suami mengasihi, anak-anak mengasihi. Tapi dalam hal keselamatan tidak bisa. Hanya Yesus. Kisah para Rasul pasal yang ke-4, ayat yang ke-12 juga mengatakan demikian. Kisah para Rasul, supaya kita jangan malu mengaku nama Yesus. Karena dialah satu-satunya yang membawa keselamatan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang bisa meluputkan kita, melepaskan kita, menolong kita daripada maut yang kekal. Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nabi-nabi besar, orang-orang besar, orang-orang ternama, siapapun juga tidak bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa menyelamatkan satu sama lain. Hanya satu nama, Yesus Kristus yang kita sembah. Haleluya. Itu sebabnya kita harus datang sendiri, masing-masing bertanggung jawab sendiri. Karena di dalam hal ini tidak bisa saling tolong-menolong lagi. Hanya kita harus minta pertolongan Tuhan. Datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang kedua, kita juga tidak bisa saling tolong-menolong di dalam masalah dosa.
Tidak bisa kita minta pengampunan dosa kepada gembala. Tidak bisa kita meminta pengampunan dosa kepada orang besar manapun juga. Ya maaf, tidak seperti di sebelah sana. Gereja tetangga kita. Yang kalau berdosa dia minta ampun kepada pastor. Sang pastor sendiri manusia yang berdosa. Karena tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapakah manusia? Siapakah pendeta? Siapakah pastor? Semua manusia. Dan untuk masalah dosa tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali Yesus. Itu sebabnya untuk minta pengampunan dosa, kita harus datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa titip. Titip doa kepada gembala, titip doa kepada suami istri, titip doa kepada tua-tua. Tidak bisa. Oh, Om, saya sudah berdosa, Om, tolong berdoa buat saya, Om. Ya, Bapak Gembala bisa mendoakan. Tetapi untuk mengampuni dosamu, hanya Yesus. Hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang bisa melakukan pengampunan dosa. Kita baca ayat ini dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Markus pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus yang berkuasa mengampuni dosa, bukan manusia. Kalau Anda berdosa, kalau kita berdosa, ya tidak salah kita mengaku pada Bapak Gembala supaya didoakan. Tetapi yang mengampuni itu Tuhan, bukan gembala. Yang mengampuni dosa kita itu Tuhan, Yesus. Dialah yang berkuasa mengampuni dosa kita. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, kan? Ya, kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita. Tentu saja kita akui kepada Tuhan, datang sendiri kepada Tuhan, berdoa sendiri kepada Tuhan, mengaku sendiri kepada Tuhan. Walaupun ada pengajaran yang mengatakan kalau mau diampuni harus datang di depan, bersaksi, buka di depan umum. Wah, Bapak Pendeta Rasko kan suka mengatakan kalau kita buka baju di kamar mandi untuk mandi itu wajar, biasa. Tapi kalau kita buka baju di tempat umum kan itu udah miring. Karena memang untuk minta pengampunan kita harus terbuka kepada Tuhan. Karena kalaupun kita tutupi, kita sembunyikan, tetap aja Tuhan tahu. Tetapi yang diampuni adalah orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Kalau dia sembunyikan itu dosa dalam-dalam, sembunyikan rapat-rapat, mungkin orang lain tidak tahu, suami istri tidak tahu, gembala tidak tahu, hamba-hamba Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan orang yang demikian tentu saja tidak ada pengampunan, karena tidak terbuka di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus katakan Dia berkuasa mengampuni dosamu, dosa kita, karena Dia buktikan dengan pengorbanannya untuk pengampunan dosa, kita perlu datang sendiri kepadanya. Tidak bisa titip. Kau titip salam sama Bapak Gembala bisa. Apalagi kau titip amplop, wah sangat bisa. Puji Tuhan kalau selama pandemi kita tidak ada ibadah selama kurang lebih 3 bulan, ya. Banyak saudara-saudara yang masih titip untuk persembahan. Wah, lumayan. Walaupun tidak seperti ketika kita ibadah langsung, dalam ibadah online masih ada yang memberi persembahan. Nah, puji Tuhan. Tuhan berkati bisa titip. Titip uang, titip persembahan, boleh silakan. Tapi kalau titip doa untuk pengampunan dosa, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Mesti datang sendiri kepada Tuhan.
Datang sendiri kepada yang bisa, yang berkuasa mengampuni dosa, yaitu Yesus. Sebabnya kita perlu datang kepada Yesus setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari karena kita masih suka salah. Salah ngomong, salah berpikir. Tuhan tahu. Terus terang kita sendiri salah berpikir. Kita berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin kita anggap baik, ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Nah itu kan satu dosa. Jangan saudara pikir kalau saudara dosa itu karena saudara mencuri, kalau saudara membunuh, kalau sudah berzina, kalau melakukan pelanggaran hukum, itu berdosa. Oh tidak. Ternyata firman Tuhan katakan kalau kita tidak cocok dengan kehendak Bapa kita, tidak cocok, kehidupan kita tidak cocok dengan firman Tuhan ini, itu dosa. Walaupun baru di pikiran. Tapi dalam pikiran ini, kalau dibuahi, Yakobus katakan jadi dosa. Kalau dosa tidak diampuni, dosa sudah matang, akan melahirkan maut. Wah, jangan sampai hal itu terjadi, saudara. Baru di dalam pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari setiap hari minta ampun, datang kepada Tuhan. Dia yang mengampuni dengan kasih setianya. Karena dia sudah buktikan pengampunannya itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Bukti bahwa dia mengasihi saudara dan saya yang mau percaya, yang mau datang kepadanya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna ketika di dalam dunia ini banyak orang-orang Farisi, ahli Taurat menyindir kenapa Yesus makan dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Tuhan bilang, aku datang bukan mencari orang yang benar. Yesus datang mencari orang yang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat, minta ampun, dan diselamatkan. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya sampai saat ini masih suka berdosa, masih suka salah, jangan minder. Tapi juga jangan biarkan itu dosa terus menjadi matang, lantas nanti menjadi maut. Tapi segera minta ampun. Segera sadari dan bertobat. Nah kalau sudah bertobat jangan ulang-ulang lagi dong. Yesus pernah berkata kepada orang yang lumpuh dan telah disembuhkan. Ya kalau saudara baca itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Bagaimana orang lumpuh ini ketemu sama Yesus di bait Allah. Apa pesan Yesus? Kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Berarti penyakitnya itu selama 38 tahun, saudara. Karena memang persoalan karena dosa. Tapi Yesus katakan, kamu sudah sembuh, sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Begitu juga dalam Injil Yohanes pasal 8, bagaimana Yesus diperhadapkan dengan seorang yang sedang berzina, seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah berzina. Di dalam hukum Taurat, orang itu harus dilempari batu sampai mati. Itu kata para penuduh. Ya. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi menuduh. Ini perempuan kedapatan berzina. Dalam hukum Taurat Musa harus dilempari batu sampai mati. Yesus hanya bilang, kalau kamu ada yang tidak pernah berdosa, silakan lempar batu lebih dulu. Ternyata nggak ada yang berani, saudara. Kenapa? Karena memang semuanya sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada yang berani lempar batu. Ada semuanya pergi meninggalkan. Yesus saya tanya kepada perempuan itu. Di mana mereka semua? Tidak ada yang menghukum kau? Perempuan itu, tidak Tuhan, semuanya sudah pergi. Yesus hanya bilang, kalau begitu aku juga tidak menghukum engkau. Tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi jangan berulang-ulang lagi. Jangan terus itu lagi. Itulah yang membuat kita tidak maju-maju dalam pengiringan kita. Itulah yang membuat kita hanya seperti jalan di tempat. Seperti seorang olahragawan yang sedang lari di tempat jalan di tempat itu lari. Wah, capek, keringetan, tapi nggak maju-maju. Cuma jalan di tempat, lari di tempat. Tapi kita mau maju dalam pengiringan kita karena satu kali
kita harus jadi serupa dengan Yesus. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus dalam segala kehidupanmu, sebab Dia kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita kudus sama seperti Yesus yang kudus adanya. Dia satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya dia mampu, dia sanggup, dia bisa mengampuni dosamu dan dosaku. Dosa manusia, dia sanggup ampuni karena dia tidak pernah berdosa. Beda dengan sesama kita manusia, sama-sama berdosa. Bagaimana kita bisa mengampuni? Haleluya. Itu sebabnya masalah dosa, kita tidak bisa titip, kita tidak bisa saling tolong-menolong. Masing-masing pribadi datang sendiri kepada Yesus. Dialah yang mengampuni, Dialah yang menolong. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Ketika kita mau saling tolong-menolong, ada di satu sisi atau ada di satu keadaan di mana kita tidak lagi mampu untuk saling tolong-menolong. Dan disitulah kita memerlukan yang namanya mujizat. Disitulah yang kita memerlukan yang namanya kuasa Allah yang ajaib itu bekerja di dalam hidup kita. Ayub dalam masalahnya yang besar, 3 orang sahabatnya, bahkan mungkin 4 termasuk Elihu yang belakangan disebutkan, datang untuk menghibur, menolong, tapi tidak mampu menolong Ayub. Ayub hanya ingat, Tuhan pembuat keajaiban yang tidak terhitung banyaknya. Kalau kita baca di dalam buku Ayub, Ayub pasal yang Ayub pasal 5, ayat yang ke-9. Ayub pasal 5 ayat yang ke-9 katakan, Ia, Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terhitung banyaknya. Tuhanlah pembuat keajaiban. Tuhanlah yang melakukan dengan cara dan mujizatnya. Untuk menolong Ayub. Kuat menghadapi masalah, persoalan yang berat di mana tidak ada seorang pun bisa menolong Ayub. Kalau tadi kita pelajari bagaimana hanya Tuhan yang mampu menolong kita untuk sampai ke sana, tapi sementara kita ada di dalam dunia ini, kita juga banyak mengalami banyak kesusahan, penderitaan. Seperti Ayub mengalami penderitaan. Dan dia hanya percaya Tuhanlah penolong yang ajaib. Tuhanlah yang menolong sehingga dia boleh kuat. Bukan istrinya tidak menolong dia, bahkan istrinya mengajarkan supaya Ayub mengutuki Tuhan. Dan setelah itu mati habis perkara. Oh, tapi Ayub tahu. Habis mati bukan habis perkara. Ada penghakiman. Dan kalau diakhiri hidupnya dengan mengutuk Tuhan, udah pasti penghakiman yang akan diterima adalah neraka yang kekal. Dan Ayub sadar itu. Dan dia menyadari bahwa Tuhanlah pembuat keajaiban. Itu sebabnya dia hanya datang kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Karena memang masalahnya begitu berat, masalahnya tidak dapat diselesaikan oleh akal pikiran manusia. Orang-orang sahabat-sahabatnya datang pun tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menolong. Memang ada satu keadaan di mana keterbatasan kita manusia tidak bisa menolong walaupun kita mau menolong. Tapi dalam keadaan seperti itu, kita harus datang kepada yang tidak terbatas itu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tahu tentang cerita kehidupan Musa. Musa dia 40 tahun dia dididik di istana Firaun dengan segala ilmu dan hikmat Firaun, dengan
ilmu dan pendidikan seorang anak raja. Dan Musa juga dididik oleh Tuhan di padang gurun Midian 40 tahun. Tapi ketika dia diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian, ada satu keadaan di mana Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Jangan saudara mikir, oh saya ini super, saya tidak perlu ditolong. Oh saudara, kita semua terbatas, manusia terbatas. Musa sendiri pun dia merasa terbatas. Dalam satu titik keadaan, dia mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Kita baca ayatnya ya, supaya kita tahu bahwa satu pernah kan Musa merasakan dia tidak sanggup. Dalam Bilangan pasal yang ke-11. Dalam satu titik, kita manusia terbatas. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-14. Bilangan 11 ayat 14. Aku sendiri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Musa katakan, aku tidak sanggup Tuhan, memikul tanggung jawab ini, itu terlalu berat. Justru pada titik itu diperlukan yang namanya mujizat. Di titik itu diperlukan namanya keajaiban. Dan peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel mengomel, dia minta daging. Di mana di padang gurun ini dapat daging? Untuk kurang lebih 3 juta orang. Memang kalau saudara pelajari dalam baca baik-baik dalam Bilangan pasal 11 ini, yang ada bersama dengan Musa dikatakan ada 600 ribu orang. Tapi itu 600 ribu itu bukan semuanya. Dibilang orang yang berjalan kaki. Dengan kata lain orang dewasa. Orang dewasa 600 ribu. Di zaman itu, satu orang dewasa, pria, kebanyakan. Istrinya nggak satu kan? Musa sendiri kan istrinya 2. Yang disebut. Ya. Satu Zipora, di anak dari imam di Midian. Dan satu lagi di perjalanan dia mengambil lagi istri, perempuan Kusi. Perempuan Kusi ini yang membuat dia bertentangan dengan Harun dan Miriam. Jadi Musa sendiri punya istri 2. Nah, satu dewasa, pria dewasa dengan 2 istri kan udah 600 ribu kali 3. Udah 1.800.000. Anaknya berapa? Apa nggak kurang lebih 3 juta? Ya. Bagaimana memberi mereka makan daging begitu banyak orang? Dan Tuhan katakan sebulan penuh kuberikan. Tuhan hanya menjamin, masakan kuasaku kurang untuk memberikan semuanya itu. Dialah pembuat keajaiban. Dialah yang mengadakan mujizat. Dan Tuhan menepati janjinya. Musa tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Haleluya. Mungkin ada di antara bapak saudara kita menghadapi masalah persoalan di mana tidak ada bisa lagi orang yang menolong. Ingat, ada satu pribadi yang tidak terbatas kesanggupannya. Saudara minta tolong kepada seseorang, dia juga terbatas. Semua manusia terbatas. Hanya satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Yesus. Daud dengan segala keperkasaannya, satu kali dia pun tidak mampu. Dia menuliskan dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Enggak bisa. Dia memerlukan mujizat untuk mengatasi gunung-gunung yang begitu besar. Sehingga dia jawab sendiri bahwa penolongku ialah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ketika kita menghadapi masalah seperti gunung yang besar, tidak ada seorang pun bisa menolong.
Tapi Dia, Allah yang menciptakan gunung-gunung, Allah yang menciptakan langit dan bumi, sanggup menolong. Dan pertolongannya itu tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Itu sebabnya dalam Mazmur 121 itu dikatakan, penolongku ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjagaku, penjaga Israel. Haleluya. Berarti saudara bisa datang kepada Tuhan minta tolong dalam segala masalah dan persoalan yang begitu berat, kapanpun, jam berapapun, dimanapun keadaan yang kita alami. Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Kita bisa minta tolong kepada Tuhan dalam masalah-masalah yang memang begitu krusial, masalah yang begitu penting dan tidak bisa ditolong oleh siapapun juga. Sudah tahu Daud pernah dia menghadapi 800 musuh orang Filistin. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, nanti saudara baca sendiri di rumah, dia hanya berdua dengan seorang pahlawan yang bernama Eliezer. 800 musuh orang Filistin, dia babat habis. Berdua. Kenapa? Karena dikatakan tentaranya sudah meninggalkan dia, pada takut, pada kabur semua. Hanya Daud bersama Eliezer mampu melawan 800 orang. Wah, kalau bukan mujizat Tuhan, kalau bukan keajaiban Tuhan, itu hanya ada di film-film silat ya. Kalau Jet Li, kalau itu ya, siapa itu yang jago silat bisa lawan banyak orang, itu hanya di film. Tapi ini kenyataan. Daud mengalahkan 800 orang berdua. Kalau bukan keajaiban Tuhan, kalau bukan pertolongan Tuhan, tidak ada yang bisa melakukannya. Nah, puji Tuhan, biar setiap keberadaan kita, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, percayalah bahwa penolong kita ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya dia tuliskan juga dalam Mazmurnya, dalam Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Kalau di handphone mungkin ayat yang pertama. Ya, karena bahasa Inggris itu ayat yang pertama. Tapi dalam cetakan Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru, ini ayat yang kedua. Itu sebabnya jumlah ayat di dalam Alkitab ada perbedaan antara cetakan bahasa Indonesia terjemahan baru dengan bahasa Inggris. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ini, kalau saya nggak salah ingat ada 31.173 ayat. Tapi dalam bahasa Inggris ada 30.000 sekian. Karena Mazmur ini kan ada 150 pasal. Nah, setiap pasal ada perbedaan ayat jumlahnya, tapi itu bukan satu hal yang penting ya. Itu tidak mengurangi kebenaran firman. Karena dalam pembukaannya seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 46 ini untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Nah, ini sudah dimasuk ayat 1. Tapi dalam handphone yang saudara punya itu tidak dimasuki. Yang ada langsung ayat yang kedua ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi bukan janji doang. Bukan ngomong doang. Banyak orang hanya cuma ngomong, mau menolong, tapi tidak punya kenyataan. Banyak orang berjanji, tapi tidak pernah menepati. Tapi Allah kita di dalam Yesus Kristus dikatakan, dialah perlindungan, dialah kekuatan sebagai penolong. Terbukti. Sebabnya kita perlu datang kepada Yesus. Kita perlu datang kepada Tuhan. Karena kalau kita datang kepada manusia, satu kali manusia tidak bisa lagi menolong kita. Ketika masalah begitu berat,
manusia tidak bisa lagi menolong. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah terbatas. Dia sanggup menolong. Pertolongannya terbukti. Dia dikatakan bahwa penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terbukti bagi siapa? Tentu saja tidak untuk semua orang. Ya. Terbukti bagi orang yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Sampai ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini bagi orang ini. Bahwa pertolongan Tuhan, Dia memposisikan dirinya sebagai penolong yang ajaib, yang sanggup mengadakan mujizat, yang sanggup menolong segala perkara. Dan terbukti pertolongannya kepada siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Bukti seseorang mengasihi Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Nah, salah satu perilaku orang yang melakukan firman Tuhan, seperti di awal tadi saya sudah katakan, kita melakukan sosialisasi sambil saling tolong-menolong. Jadi orang yang tidak saling tolong-menolong, dia tidak melakukan firman. Dan kalau dia mengalami kesusahan, tidak ada lagi yang bisa menolong. Siapa manusia yang hidup seorang diri? Sebenarnya tidak ada, saudara. Orang kaya bagaimanapun, dia tidak lahir langsung gede, langsung kaya. Waktu bayi dia perlu orang yang menggendong. Ibunya, ayahnya, atau ya saudaranya. Dia harus digendong, karena memang belum bisa jalan. Kalaupun seorang yang kaya raya sekalipun, kalau dia mau makan, dia tidak tanam itu padi sendiri. Dia giling itu padi sendiri. Dia masak sendiri, semuanya sendiri. Tidak, ada petani yang tanam di sawah sana. Ada orang yang menggiling, ada orang yang... Dan semuanya itu kan saling tolong-menolong. Bahkan lebih dalam lagi, kalau nyawa itu putus, seorang yang mati, dia nggak jalan sendiri ke kuburan, saudara. Ada yang gotong. Apa saudara pernah lihat orang yang jalan sendiri ke kuburan karena dia mati? Nggak ada. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 katakan, ya. Nah, kita sebelum lanjut baca yang ini, saya ingat ayat yang mengatakan demikian. Roma 14 ayat yang ke-7. Roma 14 ayat yang ke-7. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. 8 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi nggak sendiri, kita bersosialisasi, kita saling tolong-menolong. Jadi nggak bisa. Dia hidup, ada tolong-menolong. Sampai mati, ya harus ada yang menolong. Gotong dia ke kuburan. Kalau nggak ada yang menolong, kan nggak ada yang kuburin. Ya. Nah, tapi untuk semuanya itu, amat terlebih ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, syaratnya mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan. Semuanya, seberapa yang kita tahu. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita turut perintah firman Tuhan, ayat 16 dari Yohanes pasal 14 ini, Yohanes 14 ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kita terus baca ini dikatakan, ialah roh kebenaran, ialah Roh Kudus. Karena Tuhan tahu, dia tidak lama lagi akan disalibkan, mati, dan dia akan naik ke sorga. Dia tinggalkan murid-muridnya, tapi dia katakan kepada murid-muridnya, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak tinggalkan kamu seorang diri. Karena dia akan minta kepada Bapa penolong yang lain.
Selama Yesus hidup, Yesus menjadi penolong bagi murid-muridnya dalam segala masalah. Ketika mereka ada di dalam angin badai, di perahu Tuhan tolong, angin badai diredakan. Ketika perlu makan, Tuhan tolong, Tuhan mengadakan mujizat melalui 5 roti 2 ikan. Semua dapat makan, 5.000 orang lebih. Tapi Yesus bilang, dia tidak lama lagi, dia tidak selama-lamanya ada. Dia harus tinggalkan dunia ini karena dia menggenapi semuanya. Kalau sudah genap, dia akan kembali kepada Bapa di sorga. Tapi dia berjanji akan memberi penolong yang lain. Roh Kudus. Kalau saudara hari-hari ini banyak mengalami kesusahan penderitaan, di mana tidak ada seorang pun bisa menolong lagi, ada pribadi yang bisa menolong. Itu sebabnya jangan jauh dari Tuhan. Itu sebabnya betapa kita perlu Roh Kudus, dikatakan dialah yang menyertai kamu selama-lamanya. Karena dia ada di dalammu. Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini harus benar-benar seperti firman Tuhan katakan, hidup kudus, hidup suci, supaya Roh Kudus betah tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus pun tidak bisa diberikan oleh manusia. Hanya Yesus. Jangan kita terkecoh dengan ajaran-ajaran lain yang dikatakan, kalau kamu berkata-kata lidah asing bla 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 bla, nanti kamu sudah penuh Roh Kudus. Oh, itu bohong, Saudara. Karena Yesus katakan, Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus dalam waktu beberapa lama lagi. Dia janji kepada murid-muridnya, dan benar. Sejak Yesus berkata gitu, dia suruh tunggu di Yerusalem. Hari ke-10, semua yang taat mengikuti firman Allah dipenuhi Roh Kudus. Tentu saja yang tidak, tidak. Sebabnya Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu penolong. Ada pribadi penolong yang agung, Roh Kudus. Kita perlu semua diurapi, dipenuhi. Dan untuk masalah ini kita pun tidak bisa saling tolong-menolong. Kita sudah dengar tentang bagaimana 10 anak darah yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-25. Ketika 5 yang bodoh dia minta tolong, beri minyakmu sedikit. Tidak bisa. Karena masing-masing harus punya sendiri. Masing-masing harus datang sendiri, masing-masing harus mempersiapkan diri sendiri, masing-masing harus menyiapkan kehidupannya sendiri. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, tidak bisa menolong anak-anak, bapak gembala tidak bisa menolong. Datang kepada Yesus, minta kuasanya itu. Karena ketika pribadi ini ada, pribadi agung itu Roh Kudus, dia penolong yang Tuhan utus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan dia tinggal di dalam kita. Apapun dan bagaimanapun masalahmu, itu yang dikatakan oleh Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Dia penolong yang terbukti. Bagaimana Yohanes bisa hidup di Pulau Patmos yang gersang, pulau karang, yang tidak ada makanan. Tapi justru di Pulau Patmos itu dia menerima wahyu dari Tuhan yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Kalau bukan pertolongan Tuhan, manusia tidak bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Tapi Yohanes bisa hidup. Kenapa? Ada Tuhan. Dia diliputi kuasa ilahi. Dia diliputi oleh naungan kuat kuasa Roh Kudus. Sebabnya di masa-masa yang sulit, apapun juga masalah yang kita hadapi, minta itu pribadi Allah yang agung, Roh Kudus. Tidak bisa titip, tidak bisa minta kepada manusia, masing-masing kita harus datang sendiri kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya pada malam hari ini biar kita semua yang ada, kita mau datang kepada Tuhan. Dialah penolong yang terbukti. Dia memberikan Roh Kudus-Nya supaya menyertai kita selama-lamanya. Supaya Roh Kudus itu ada di dalam kita dan mampu, sanggup dan menolong setiap masalah dan persoalan kita
pada waktu yang tepat. Mungkin waktunya tidak cocok dengan keinginan kita. Karena memang pikiran kita dengan pikiran Tuhan seperti langit dan bumi. Rencana kita dengan rencana Tuhan seperti langit dan bumi tidak cocok. Itu sebenarnya kita lah harus mencocokkan apa yang Tuhan mau. Dan kita bisa mencocokkan keinginan kita dengan keinginan Tuhan kalau pribadi penolong itu, Roh Kudus ada pada kita. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mencocokkan kehidupannya dengan kehendak Tuhan. Dia hanya menurut kehendaknya sendiri. Tapi Roh Kudus Tuhan berikan untuk menolong setiap kita untuk bisa hidup bersama, hidup di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Puji